Cerita Pak D. Belajar kehidupan bersama Pak D. Hari kedua, atap bocor. Belajar kehidupan bersama Pak D. Malam itu, langit sangat gelap. Angin bertiup cukup kencang sejak sore. Daun-daun pisang di belakang rumah bergerak tak beraturan. Sesekali kilat menyambar, membuat gang kecil di depan rumah Pak D tampak terang. Sesaat lalu kembali gelap. Tak lama kemudian, brung, suara petir terdengar keras. Hujan turun deras membasahi seluruh atap rumah tua itu. Air mengalir dari ujung genteng, jatuh ke tanah dengan suara yang ramai. Udara malam menjadi dingin. Bu Erni segera menutup jendela kayu agar air tidak masuk ke ruang tamu. Dek Raisa duduk dekat Pak D sambil memeluk bonekanya. "Aku takut petir," katanya pelan. Pak D tersenyum lalu mengusap kepala Dek Raisa. Petir cuma sedang mengingatkan langit kalau bumi lagi haus hujan. Dek Raisa tertawa kecil meski masih sedikit takut. Di ruang tengah, Aliando sedang membantu memindahkan tikar agar tidak terkena cipratan air. Najwa sibuk mengangkat buku-buku dari dekat dinding supaya tidak basah. Sementara itu, Kak Mira duduk sambil melihat hujan dari jendela. Wajahnya tampak kesal. Tiba-tiba, tik 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 tik, air mulai menetes dari langit-langit rumah. Bu Erni langsung mengambil kain lap. Waduh, bocor lagi. Pak D berdiri belahan mengambil ember biru di dapur, lalu menaruhnya di bawah bocoran. Tok tok tok, suara air yang jatuh ke ember terdengar memenuhi ruangan. Kak Mira menghela nafas panjang. "Kenapa sih rumah kita selalu bocor?" katanya kesal. Tak ada jawaban. Tak ada yang menjawab. Hujan semakin deras. Kak Mira kembali berkata dengan nada kecewa, "Rumah teman-temanku bagus semua. Atapnya rapi, kamarnya besar. Kalau hujan ya tinggal tidur nyaman." Ia menatap atap rumah yang mulai lembab. "Aku capek tinggal di rumah begini." Suasana menjadi hening. Bu Erni menunduk pelan. Aliando berhenti merapikan tikar. Najwa diam sambil meluk bukunya. Pak D tetap tenang. Ia duduk di kursi kayu dekat ember bocor itu. Tok tok tok, suara air terus terdengar. Pak D lalu berkata pelan, "Mira." Kak Mira menoleh. Saat hujan datang, rumah mewah dan rumah sederhana sama-sama terdengar suara air. Kak Mira diam. Pak D melanjutkan, "Orang kaya juga tetap mendengar petir. Orang kaya juga bisa sedih. Rumah besar juga tidak selalu membuat hati tenang." Pak D memandang hujan di luar jendela. Kadang manusia terlalu sibuk melihat apa yang belum dimiliki sampai lupa menghitung apa yang masih dimiliki. Kak Mira perlahan menunduk. Pak D tersenyum kecil. "Atap kita memang bocor, tapi sampai malam ini rumah ini masih punya tawa. Masih ada orang-orang yang saling menunggu pulang. Masih ada peduli saat yang lain kesusahan." Hening beberapa saat. Suara hujan perlahan terdengar lebih lembut. Najwa kemudian berkata pelan, "Kalau rumah ini tidak ada, mungkin kita juga tidak bisa kumpul begini." Aliando mengangguk. "Iya, walaupun bocor, rumah ini tetap rumah paling hangat." Bu Erni tersenyum kecil mendengar ucapan mereka. Kak Mira memandang ember biru yang mulai penuh air.
lalu ia berdiri. Tanpa bicara, ia mengambil ember kecil lain dan meletakkannya di dekat bocoran kedua. Pak D tersenyum diam-diam. Dek Raisa tiba-tiba berkata polos, "Kalau bocor ramai begini, rumah kita jadi seperti main musik ya." Semua tertawa kecil. Tok tok tok. Malam itu suara air yang jatuh tidak lagi terdengar menyedihkan. Di rumah tua ujung gang itu, mereka belajar satu hal sederhana, bukan tentang seberapa sempurna tempat tinggal mereka, tetapi tentang bagaimana mereka tetap saling menerima dalam kekurangan. Hujan masih turun sampai larut malam, namun hati mereka perlahan terasa lebih hangat. Filosofi hari ini yang membuat hidup tenang bukan kemewahan, tetapi penerimaan. Pelajaran hidup. Tidak semua kebahagiaan yang datang dari barang mewah. Hidup menjadi ringan saat kita belajar menerima keadaan. Kekurangan bukan alasan untuk kehilangan rasa syukur. Demikianlah cerita Pak D pada kesempatan kali ini. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya.